Kenapa bukan MLM? Halo teman-teman, Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tips untuk Anda bagaimana strategi yang tepat dalam beriklan di Facebook. Nah, jadi akan ada dua hal yang Anda dapatkan di video ini. Yang pertama adalah saya akan membongkar salah satu strategi saya di Facebook ketika beriklan, dan yang kedua adalah saya akan langsung mempraktekannya di laptop. Jadi Anda bisa melihatnya dan Anda bisa mengikutinya atau mengembangkannya sesuai dengan bisnis Anda masing-masing. Nah, khususnya untuk Anda yang masih pemula baru belajar di Facebook Ads, ilmu ini akan sangat berguna sekali. Kenapa? Kalau Anda mau mendapatkan ilmu ini, biasanya Anda perlu datang ke training yang harganya jutaan. Nah, kali ini saya beri kepada Anda gratis. Jadi silahkan disimak baik-baik. Nah, oke teman-teman, Bapak Ibu semua, banyak sekali yang bertanya seperti ini. Mas Alvin tuh negatif ya sama MLM. Kok Mas Alvin tuh sering sekali di videonya menyebut kata-kata ini bukan MLM loh. Itu dia kan. Beberapa di antara yang melihat video saya mungkin ada yang mendengar saya kadang-kadang ngomong gini. Di sini kita membangun bisnis teman-teman, Bapak Ibu semua, bukan cuma sekedar jualan, bukan MLM, apalagi investasi nggak jelas. Nah, ada yang bertanya, Mas Alvin negatif ya? Ada dua jawaban. Yang pertama, saya sama sekali tidak negatif tentang MLM. Kenapa? Ya, karena memang saya dapat banyak ilmu dari MLM. Jadi bukan soal negatif, kami memang ingin menjawab agar orang tidak salah kaprah. Abdi itu Akademi Bisnis Digital, bukan MLM. Kami adalah tempat untuk belajar internet, ilmunya bisa dipakai untuk menjual barang apa saja. Kalau Anda punya produk sendiri, Anda bisa menjual produk Anda. Kalau belum punya, bisa kita bantu sediakan produk dan sistemnya. Dan yang kedua adalah sebenarnya kata-kata bukan MLM itu memang strategi marketing yang kami susun. Maksudnya gimana Mas Alvin? Nah, ini kita akan bongkar langkah demi langkah. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, ketika Anda ingin beriklan di Facebook, Anda harus punya strateginya. Sederhananya seperti ini. Iklan yang bagus adalah konten yang tepat, bertemu dengan target market yang tepat, dengan cara yang tepat. Nah, kenapa saya sering menyebut kata-kata bukan MLM? Kata-kata bukan MLM itu akan saya selalu tujukan ketika saya mentarget market di Facebook yang non-MLM. Nah, jadi enaknya di Facebook itu adalah kita bisa mentarget orang-orang dengan spesifikasi yang sangat detail. Dengan kita bisa mentarget orang-orang dengan spesifikasi sangat detail, kita bisa memberi konten yang memang cocok untuk mereka, tepat untuk mereka. Jadi contohnya kalau misalnya saya memang mengincar orang-orang non-MLM, saya akan sebut tuh kata-kata non-MLM. Kenapa? Karena memang ya harus diakui 80-90% orang itu ketika melihat video seperti ini mereka curiga, ini MLM ya, itu apalagi nih gitu dia. Nah, jadi ketika kami men-state bukan MLM, mereka lebih tenang. Mungkin ada 1-2 orang MLM yang nyasar karena iklan kami akan tersinggung. Ya tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menyenangkan semua orang, apalagi di digital marketing, itu dia. Pasti akan ada margin of error 1-5%. Ya ini tuh nggak apa-apa. Yang penting 95% target market yang ingin kami incar itu terpenuhi. Nah, tapi kalau misalnya kami ingin mengincar orang MLM, konten yang diberikan pun beda lagi. Itu dia. Nah, itu kuncinya. Anda paham nggak? Konten seperti apa, ditarget ke market yang seperti apa, dengan cara apa. Ketika itu bisa bergabung, ketika itu bisa menjadi satu alur yang baik, iklan Anda akan sangat diperhatikan sama orang dan itu membuat konversi Anda menjadi meningkat. Nah, sekarang kita akan langsung mempraktekannya langsung di Facebook. Nah, jadi di sini kita akan mencontohkan bagaimana cara membuat iklan. Ini dari yang paling sederhana. Kelihatannya sederhana, tapi kalau Anda paham mindsetnya, ini akan sangat berguna untuk Anda berjualan apapun. Nah, ini sekarang akan saya contohkan. Misalnya ketika Anda atau saya ingin berjualan misalnya apa ya, barang kecantikan, namun Anda tidak ingin mengincar orang MLM. Itu dia, Anda ingin menyebut ini bukan barang MLM loh. Ketika Anda ingin menyebut itu kan berarti Anda tidak ingin mengincar orang MLM agar marketnya tepat. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa Facebook bisa mentarget dengan sangat tajam. Kita mulai dari sini dulu. Jadi misalnya kalau Anda di kota Jakarta, Anda bisa mentarget itu benar-benar yang dekat-dekat kota Anda saja. Misalnya Anda sengaja nih mentarget kota yang dekat-dekat kota Anda agar mana tahu suatu saat bisa ditemuin langsung. Itu dia, mana tahu gitu deh. Sebenarnya kalau Anda benar-benar mau full digital, Anda mau target market orang di luar negeri juga bisa, tapi anggap saja ini Anda ingin punya kemungkinan agar bisa bertemu dengan mereka. Jadi misalnya kita pilih Jakarta, ini tinggal Anda ketik Jakarta. Nah, nanti akan muncul, misalnya kita tambahkan lagi Bekasi, yang dekat-dekat sama Jakarta. Misalnya Anda tinggal di Jakarta ya, Tangerang, dan Depok misalnya. Nah, kita bisa mentarget orang-orang yang memang tinggalnya di situ. Itulah salah satu kelebihan Facebook. Jadi, sangat apa ya? Sangat
spesifik gitu. Kalau misalnya Anda mau beriklan di TV misalnya, itu kan agak sulit spesifik. Misalnya Anda mau mengeluarkan uang untuk iklan ke kota-kota tertentu. Ya memang sih ada TV-TV lokal, tapi kan TV lokal juga yang nonton jarang. Jadi kalau kita mau masuk ke TV nasional, dia akan mengiklankan ke semuanya, padahal kita hanya mentarget daerah-daerah tertentu saja. Jadinya tidak efektif. Nah, di Facebook bisa lebih efektif. Kita bisa langsung ke daerah yang kita mau saja, itu dia. Nah, misalnya Anda menjual ke orang-orang yang ini kosmetiknya misalnya lumayan mahal, di atas 1 jutaan misalnya. Berarti Anda mencari orang-orang yang mungkin sudah mapan. Biasanya kalau Anda sudah mapan, udah kerja lama dan rela mengeluarkan uang di atas 1-2 juta untuk make up misalnya atau kecantikan, mungkin ini misalnya saja ya, itu umur 27 ke atas. 27 sampai umur 40 yang lagi ibarat kata dandan banget gitu. Nah, Anda bisa mentarget sampai ke umurnya. Kalau Anda ngiklan di koran, Anda nggak bisa mentarget sampai umurnya, udah korannya disebar ke siapa saja. Kalau di TV ya yang nonton ya siapa saja. Tapi kalau di Facebook Anda bisa sampai umurnya. Bahkan Anda bisa sampai jenis kelaminnya. Ya sudah, Anda ingin mentarget untuk kecantikan, Anda ke hanya perempuan saja. Bahkan Anda bisa sampai ke bahasanya. Misalnya saja ya, Indonesia. Karena mungkin kan yang orang tinggal di daerah sini ada saja orang-orang bule misalnya. Ya kalau Anda mau mentarget mereka tidak apa-apa. Ini maksudnya saya ingin menunjukkan betapa spesifiknya Facebook. Nah, dan di sini Anda bisa mencari orang-orang yang kira-kira masih berhubungan dengan produk Anda. Itu dia. Nah, ini saya ingin ngambil sedikit angle yang berbeda. Kalau misalnya Anda mau menjual kosmetik kan misalnya, itu biasanya Anda akan mentarget kosmetik misalnya Maybelline, L'Oreal gitu ya. Nah, kali ini saya ingin mentarget sedikit yang angle-nya berbeda. Kita akan mencari ibu-ibu yang sudah punya anak, misalnya video Anda atau iklan Anda, foto itu Anda bisa spesifik ngasih kontennya. Jadi kira-kira kontennya begini. Halo teman-teman, halo moms yang sudah punya anak, pasti kehabisan waktu untuk merawat dirinya. Nah, ini kami punya produk yang bisa mengencangkan kulit Anda dalam waktu kurang dari 2 minggu, misalnya seperti itu. Jadi Anda punya satu target yang bisa spesifik dengan konten atau copywriting yang spesifik. Nah, oleh karena itu kita bisa berpikir di luar misalnya yang kosmetik-kosmetik ya. Oh, siapa ya ibu-ibu kira-kira yang dia wanita, sudah punya anak, kira-kira kita harus mentarget siapa ya? Oke, ini sedikit saya kasih ide. Mana tahu ada Anda yang jualannya seperti itu kan. Oh, Anda bisa kalau di Facebook tuh ada komunitas-komunitas yang isinya kemungkinan besar ini pasti ibu-ibu semua. Apa? Ya komunitas-komunitas brand-brand yang terkenal untuk makanan anak atau susu anak. Contohnya misalnya nih, Aku Anak SGM. Ini kan jadi ada 694.000 orang yang suka dengan page Aku Anak SGM ini. Ini kan kemungkinan nggak mungkin balita nih yang like, yang suka page ini. Ini kemungkinan kan ibu-ibu yang punya anak kecil, itu dia. Habis itu apalagi, misalnya Anda mau mencontohkan Denko, ini juga pasti ada komunitasnya. Nah, ada nih Denko Parenting Center, ada 500.000 orang yang suka. Kalau Anda agak bingung ya sudah, ketika Anda sudah 2 ini Anda bisa mengklik saran. Nah, Facebook akan mencarikan komunitas-komunitas yang mirip dengan yang Anda mau. Milna, Mami Poko, ini kan pasti yang men-follow atau me-like page-page yang berhubungan sama ini kan pasti ibu-ibu, cocok dengan apa yang Anda mau, ibu-ibu yang punya anak. Itu Morinaga Platinum, BB Club, Sweet Sal, Ibu dan Balita, segala macam. Nah, ini misalnya, udah kita cukup sampai sini aja. Ini boleh lah kalau Anda mau target mother and baby. Itu boleh, oke. Nah, jadi ini salah satu hal yang paling buat saya menarik dari Facebook. Kita bisa mentarget orang spesifik, tidak terlalu, maksudnya spesifik tuh gini. Jadi kita bisa masuk ke satu komunitas atau satu scope target market yang kira-kira orangnya mirip-mirip dengan yang kita mau. Jadi bisa banyak orang tapi hitungannya masih tetap spesifik satu komunitas, itu dia. Nah, Anda bisa lihat orang-orang yang menyukai ini adalah perempuan umur 27 sampai 40 dan menyukai ini itu ada sekitar 400.000 orang. Nah, atau misalnya Anda mau menambahkan, oh selain susu-susu ini atau produk-produk untuk anak ini yang kira-kira isinya ibu-ibu, komunitas apa ya? Oh, misalnya Anda ingin mentarget, mungkin nggak apa-apa MLM tapi bukan kecantikan. Oke, yang isinya ibu-ibu misalnya ya Tupperware, ini kan biasanya isinya ibu-ibu nih. Nah, ini yang suka sama Tupperware tuh ada 20 juta orang di seluruh dunia. Di Indonesia ada banyak, tadi 400 ribuan, sekarang nambah jadi 660 ribu. Nah, sudah sampai sini saja. Nah,
Ini teman-teman Bapak Ibu semua, jadi Anda bisa mentarget dengan sangat spesifik. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah Anda bahkan bisa, tadi kan kontennya gitu, ini bukan barang MLM loh. Anda tidak ingin membuat orang MLM tersinggung misalnya. Ya sudah, di Facebook Anda bisa mengecualikan orang. Jadi Anda bisa meminta Facebook tolong dong cariin orang seperti ini, tapi jangan yang ini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi dia bisa mencarikan orang yang tidak kita mau juga bisa dicarikan dan kita tidak beriklan ke situ. Itu misalnya Anda kan beriklan kecantikan ke ibu-ibu. Tapi Anda tahu kompetitor Anda misalnya kalau di kecantikan tuh kalau ibu-ibu Oriflame misalnya. Nah, Anda tidak mau bersentuhan dengan orang-orang yang suka Oriflame gitu, biar tidak didebat atau biar memang ya target market yang tepat saja, karena kalau orang Oriflame biasanya sudah suka dengan produknya. Ya sudah, Anda klik Oriflame. Nanti akan saya contohkan juga untuk orang MLM agar tidak kena MLM Anda yang lain kayak gitu. Jadi akan saya bahas satu persatu. Nah, ini Oriflame. Jadi Anda mentarget orang-orang ini tapi tidak mentarget orang Oriflame. Bahkan luar biasanya di Facebook, Anda bisa mempersempit pemirsa nih, kalau bahasa Inggrisnya narrow. Jadi, wah Mas Alvin saya ingin lebih detail lagi dong. Bisa teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi ini, orang-orang ini bisa kita persempit, ibarat kata beririsan dengan contoh, dan harus juga cocok paling sedikit satu dari berikut. Jadi misalnya parents. Oh, mungkin kalau bahasa Indonesia bukan parents ya, orang tua. Nah, ini orang tua. Jadi, Anda semua orang tua. Nah, ini. Nah, jadi Anda bisa memastikan orang-orang yang suka dengan ini juga pasti orang tua, ibarat kata seperti itu. Atau Anda mau tambahkan married, jadi orang-orang yang sudah menikah. Oh, ini bahasa Indonesia saya lupa. Menikah. Nah, jadi orang-orang yang suka dengan ini, yang juga sudah menikah atau mereka memang adalah orang tua punya anak, itu ada sekitar 340.000 orang. Itu dia. Kalau Anda misalnya nih, Anda bisa ngelihat nih, mentargetkan dengan hanya Rp50.000, Anda bisa menjangkau setiap hari 2.300 sampai 7.600 orang. Nah, Anda bayangkan 50.000 menjangkau sekitar 5.000 orang per hari. 50.000 kalau untuk di Jakarta lah khususnya, itu untuk transport aja nggak cukup. Untuk kalau Anda yang naik Gojek, Gokar, tol, Anda bawa motor atau mobil sendiri, bensin, parkiran, belum lagi kalau Anda ngajak ketemu orang di tempat makan, wah 50.000 nggak cukup. Di Facebook, Anda bisa dengan 50.000 beriklan ke 5.000 orang. Anda bayangkan betapa efektifnya kalau Anda bisa memahami Facebook Ads ini. Itu sangat luar biasa sekali. Nah, itu tadi dari sisi misalnya Anda ingin menjangkau orang non-MLM. Nah, sekarang misalnya Anda orang MLM, logikanya kurang lebih sama. Jadi misalnya tadi nih, Anda misalnya orang Oriflame, Anda ingin menawarkan produk Anda, ya sudah Anda bisa target market orang-orang ini. Misalnya Anda mau tambahin MLM yang lain juga boleh, ada Tupperware, ada apalagi Herbalife, itu kan MLM juga, tapi bukan kecantikan fokusnya. Jadi Anda bisa menargetkan orang-orang ini. Misalnya mau menargetkan orang ini sama ininya juga. Atau misalnya ini beda deh. Oh, karena Anda ingin menawarkan juga selain produk kecantikannya, Anda juga ingin menawarkan peluang bisnisnya, itu dia. Nah, makanya ini Anda hapus saja, Anda ganti dengan bisnis dan entrepreneur. Itu bisa juga. Nah, ini saya perlihatkan. Jadi bisnis. Nah, jadi nih. Jadi Anda bisa mencari orang-orang yang kira-kira sudah punya anak, wanita, dan juga suka bisnis. Oh, ini kan orang-orang yang sangat cocok untuk Anda targeting. Itu dia. Bayangkan betapa efektifnya. Kalau Anda ke mall gitu, Anda ngelihat ada ribuan orang, kan Anda nggak tahu nih mana yang suka sama bisnis, mana yang enggak, mana yang punya anak. Itu kan susah sekali, mana tahu anaknya di rumah soalnya. Nah, kalau di sini Anda bisa mentargetkan tanpa harus ketemu dengan mereka. Apalagi buat Anda yang introvert, yang sulit sekali kenalan sama orang, presentasi orang, waktunya terbatas, Facebook Ads ini bisa membantu banyak sekali kesulitan Anda. Nah, dan ya tadi persempit. Anda misalnya orang Oriflame, Anda tidak mau iklan Anda jatuh ke orang Oriflame juga. Misalnya ya sudah, Anda kecualikan orang Oriflame-nya. Jadi
produk Anda atau iklan Anda akan menjangkau orang-orang ini yang suka bisnis, namun tidak akan menjangkau sesama orang Oriflame. Jadi iklan Anda efektif gitu. Kalau iklan Anda masuk orang Oriflame juga kan udah nggak bisa ditawarin lagi. Mereka udah member juga soalnya. Nah itu teman-teman, Bapak Ibu semua, ya, hal yang baru saya kasih tahu ini itu baru kurang dari 5% mungkin dari kekuatan Facebook yang sesungguhnya. Tapi kalau Anda menguasai hal yang ini aja, itu hidup Anda bisa sangat berubah. Penjualan Anda bagi Anda yang di bisnis apapun itu bisa sangat meroket. Karena ini kalau kita masuk sedikit lebih dalam lagi, kita bahkan bisa menempatkan iklannya tuh kita bisa milih. Oh saya mau di Facebook, atau oh saya mau di Instagram saja. Itu bebas Anda memilih. Atau bahkan Anda bisa memilih, saya hanya ingin beriklan ke orang-orang, misalnya produk Anda 3 jutaan. Mana tahu nih Anda berpikir, ini kayaknya yang bisa membeli produk saya hanya orang-orang yang memakai handphone iPhone misalnya. Nah ini Anda bisa memilih, canggih sekali, khusus perangkat iOS. Bahkan Anda bisa memilih, Anda mau memakai yang mana? iPhone semua, atau ada iPad-nya, atau iPhone saja. Dan Anda bisa memilih OS-nya. Ini misalnya Anda masuk sampai OS 10 ya. Misalnya kan yang termasuk terbaru itu 10 ke atas lah, atau 11. Nah jadi, karena Anda mengiklan barang yang harganya di atas 3 jutaan, Anda hanya ingin mencapai orang-orang yang memakai handphone iPhone 6 atau iPhone 7 ke atas. Misalnya seperti itu. Itu lebih matching. Jadi iklan Anda hanya akan masuk ke orang-orang yang handphonenya iPhone dan iOS-nya 10. Kebayang betapa canggihnya. Atau, nggak usah iOS deh. Mungkin kalau iOS nggak segitu banyaknya. Saya ingin mentarget yang Android saja. Oke, boleh. Android kan juga ada yang bagusnya. Android. Nah, tablet nggak usah. Hanya smartphone saja. Ini kita bisa milih OS-nya bahkan. Kita bisa milih yang cukup baru-baru, yang Nougat, jadi yang 7.0. Jadi iklan Anda hanya akan masuk ke orang-orang yang suka ini dan suka bisnis, tapi bukan orang Oriflame, dan masuknya hanya ke orang-orang yang handphonenya itu Android, yang OS-nya Nougat ke atas. Itu sangat luar biasa sekali teman-teman, Bapak Ibu semua. Dengan hanya Rp50.000. Kalau Anda mau Rp25.000 per hari, juga masih bisa kok. Itu bisa menjangkau 710 sampai 2.500 orang, sekitar 1.000 sampai 1.500 orang. Masih berharga, sangat berharga. Anda dengan uang 25.000 di Jakarta buat marketing mau buat apaan? Di Facebook bisa. Nah itu teman-teman, Bapak Ibu semua, sedikit kekuatan tentang Facebook. Itu masih kurang dari 5% tentang kekuatan dari Facebook yang sebenarnya. Kalau Anda mau belajar lebih dalam lagi, khususnya untuk Anda yang masih pemula, Anda bisa belajar bersama kami di Akademi Bisnis Digital. Anda bisa menonton video lebih lengkapnya tentang Facebook, tentang digital marketing, tentang bagaimana membangun bisnis di internet dengan mengklik link di bawah ini. Anda tinggal menonton, di situ ada beberapa video series yang bisa Anda tonton, Anda bisa belajar di situ. Videonya gratis, Anda tinggal klik link di bawah ini saja. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Anda, dan kalau Anda merasa ilmu ini bermanfaat untuk Anda bisa share, tag teman-teman Anda. Sip teman-teman, Bapak Ibu semua, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.